Oke. Nah, ini perkenalan dulu nggak nih? Perkenalan. Oke, nama saya Mubarak Karisma Gunawan. Panggil aja Agun. Ya. Saya kelas SI semester 6. Ya. Sekarang megang mata kuliah pemrograman web. Ya. Pemrograman web. Oke. Jadi pertemuan pertama itu kita akan membahas tentang web server dulu nih. Ya. Web server ya. Web server adalah sebuah software atau perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS ya. HTTP atau HTTPS ya. Bedanya HTTP sama HTTPS ada yang tahu? Hah? Lupa. Bedanya ada S-nya ya. Jadi kalau HTTP, nah itu kalau S tuh S-nya secure. Jadi bedanya ada SSL-nya gitu. Ada SSL, SSL itu apa? Secure Socket Layer ya. Dari klien atau kita kenal dengan web browser. Nah, web browser itu ada apa aja? Ada Chrome, ada Firefox, ada Microsoft Edge. Jadi Yandex ya. Selanjutnya ia akan mengirim respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Nah, jadi beda seperti yang kemarin di web design ya, yang ada div-divan tuh. Ya. Jadi kalau di web design itu kan HTML ya. Di HTML itu kita nggak perlu ngejalanin yang namanya web server. Dia langsung bisa dibaca oleh browser. Tapi kalau misalkan di sini ya, di pemrograman web kita belajar tentang PHP. Ya, PHP itu dijalaninnya di sisi server. Jadi kita nih ya, kita harus mengakses server dulu supaya script dari codingannya itu nanti bisa dijalankan gitu. Itu kan berarti kan kayak dari gambar ini pun bisa kelihatan ini memerlukan dua buah perangkat ya kan, dua buah komputer, yang satu ada laptop, satunya web server gitu. Tetapi untuk sekarang ini ya ada namanya built-in server ya. Jadi kita hanya menggunakan satu PC bisa mengakses server kita sendiri, nantinya menggunakan URL localhost kayak gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada fungsi web server, perangkat yang dapat melayani permintaan klien atau web browser ya, seperti yang tadi buat. Jadi ada komputer konek ke internet, web server. Nah ini akses database-nya gitu. Jenis web server ada apa aja? Ada Apache. Ini Apache yang sering digunakan. Biasanya udah built-in ada di dalam SAMPP. Ada yang tahu XAMPP? Terus yang nanti bakal kita gunakan Laragon ya. Laragon nanti yang kita gunakan dalam perkuliahan ini. Ada Apache Tomcat, Microsoft Windows Server, IIS, Nginx, Zeus. Tapi nggak pakai depo ya. IIS Sun Java System. Nah, sebenarnya sih yang Nginx ini juga sering dipakai ya. Biasanya sering dipakai di website ini. Teman-teman pernah download film nggak di LK21 yang bajakan gitu? Download film ya, download film gitu. Hah? Kan beda, itu aplikasi. Yang di website, nah itu biasanya makanya Nginx. Kalau misalkan si websitenya error ya, biasanya kan ISE kan, Internet Service Error gitu, kode 500. Nanti muncul Nginx gitu. Nah itu dia web servernya Nginx kayak gitu. Ya, kenapa? Nginx tuh nama ininya, web servernya, layanan servernya kan ada Apache, ada Nginx gitu. Kalau misalkan yang tadi kode yang ISE itu berarti servernya sedang error, bisa jadi lokal filenya berubah, bisa jadi internal lokal networknya bermasalah kayak gitu. Kan diaksesnya menggunakan IP public nantinya. Selanjutnya ada pengertian PHP. PHP ya, PHP itu singkatannya PHP, P yang depannya itu PHP. Emang PHP hanya hypertext, P-nya P yang terakhir preprocessor. Sebuah bahasa pemrograman server side scripting yang bersifat open source. Nah, di sini kan ada server side scripting. Server side scripting. Jadi kita membutuhkan server untuk menjalankan si PHP ini gitu. Makanya kita membutuhkan yang namanya web
server. Seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan PHP? PHP dapat menghasilkan halaman web dinamis, ya gitu. Ibaratnya ada CRUD, nanti bakal kita belajar CRUD juga, create, read, update, delete. Terus PHP dapat membuka, membaca, menulis, menghapus, dan menutup file pada server. PHP dapat mengumpulkan data dari formulir web. PHP dapat mengirim dan menerima nilai dari variabel cookies. Ya, teman-teman ada yang tahu cookies? Cookies itu chat ya. Cookies tuh sama sih kayak sampah juga, cuman dia berada di web ya. Misalkan kita habis buka web, misalkan kita habis buka Tokopedia atau Bukalapak, kita nyari barang tertentu. Misalkan kita buka website yang lain yang ada iklannya, nanti iklan yang muncul itu sesuai sama yang kita sering cari di website sebelumnya gitu loh. Biasanya kan ada iklannya misalkan teman-teman nyari barang-barang mobil, nanti iklan di webnya pun munculnya mobil-mobil gitu. Seperti itu. Cookies ya. PHP dapat menambah, menghapus, dan memodifikasi data pada database. Nah, ini nanti kita belajar juga berhubungannya dengan update database menggunakan PHP. Terus PHP dapat digunakan untuk mengontrol akses pengguna. Ada namanya nanti fitur session. PHP dapat mengencrypt data, dapat mengenkripsi. Jadi kita kalau mengenkripsi nanti hubungannya dengan metode gitu. Ataupun nanti kita bisa membuat hashing ya di dalam PHP itu. Nah, di sini ada sintaks dasar PHP. Nah, PHP itu untuk memunculkan tampilan atau karakter ataupun menampilkan ya ke webnya itu menggunakan sintaksnya itu echo ya, echo ya, echo, ECHO. Nah, di sini ada tag PHP-nya. Oke, langsung kita praktikkan aja ya. Gas. Oke, gas. Nah, sebelumnya gini dulu. Teman-teman buka folder ya, file manager. File manager, buka file manager. Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan, oke. Buka file manager ya. Terus di local disk C ini kita buka local disk C. Ya. Di situ ada folder namanya Laragon. Ya, Laragon. Nah, terus di dalam Laragon ada www. Buka www-nya. Nah, kosong. Ya kan? Kita buat folder di dalam www-nya. Buat folder. Namanya ya nama sendiri, misalkan di sini saya Agun gini. Enter. Agun, enter. Gak apa-apa, gak usah pakai NRP underscore segala macam. Cuma satu kelas doang kok, nggak ada yang ngubah-ngubah, ya kan? Jangan pakai spasi ya, jangan pakai spasi. Jangan pakai spasi, gini aja. Biar gampang gini nih. Nah, tuh, kecil semua aja dah. Biar gampang. Jadi www. Nah, ada foldernya nih. Ya, folder di dalam www-nya. Udah dibuat semua? Udah. Oke, kalau udah ya, silakan buka Visual Studio Code-nya. Kita masih menggunakan Visual Studio Code ya, VS Code. Nah. 2019 bukan, yang VS Code-nya itu VS 2019 beda. Iya, Visual Studio Code. Kayak gini nih. Nah, yang folder nama kita ini, folder nama teman-teman ini, silakan tarik ke dalam sini. Ya, dalam ini nih. Lepas. Nah, nanti muncul di sebelah kiri gini ya. Kayak waktu sebelumnya saya kan pernah ngasih tahu waktu web design nih. Sama aja kayak gitu. Nah, kalau udah, sini nanti muncul kan? Nah, tinggal klik tambah file nanti di sininya. Klik tambah file di sini, new file, klik. Nah, kasih misalkan namanya ptm1.php. Gini ya. ptm1.php ya. Titik .php, terus enter. Nah, kayak gini. ptm1.php. Udah?
Ada yang gambarnya beda, gambar gajah mungkin. Nah, itu nggak apa-apa, itu beda versi PHP-nya. Nah, selanjutnya ya, perhatikan, kita harus menggunakan tag PHP ya, tag ngebuka bahwa ini tuh nanti dalamnya tuh ada file PHP-nya atau script PHP-nya gitu. Seperti yang ada di modul ya, kurang dari tanda tanya. Gini ya, buka kurung gini ya, tanda tanya, PHP kayak gini, enter 2 kali, tanda tanya lebih dari kayak gini. Nah, kayak gini. Kalau udah ya, coba di situ echo ya, di sini echo ya. Echo sebutnya sih echo, sini echo. Nah, echo petik ganda, misalkan selamat datang di Stikom Poltek Cirebon. Ini harus menggunakan petik ganda ya. Sebenarnya gini, tidak menggunakan petik ganda pun itu bisa ya. Pakai petik tunggal. Jadi ini kan pakai petik ganda nih. Pakai petik tunggal gini juga bisa ya. Petik tunggal gini bisa. Tetapi ini nanti bakalan bermasalah gitu. Bakalan bermasalahnya kenapa? Jikalau kita ingin mengoutput atau menampilkan nama ataupun kata-kata yang ada titik koma atasnya tuh, misalkan ada nama Ma'ruf, nggak pakai amin tapi misalkan ya, nah itu kan harus menggunakan petik ganda gitu kan, ya kan? Atau Jumat ya, Jumat, ada titik koma atasnya kan, at. Nah kalau misalkan pakai petik satu gini, nantinya bakal outputnya doang gitu, ataupun nanti bisa aja error gitu. Makanya diciptakan petik tunggal sama petik ganda ini bisa digunakan di output si PHP gitu. Selamat datang di Stikom Poltek Cirebon. Oke. Nah, kalau udah nih, ini kan kayak gini ya. Gimana caranya nampilin di browser gitu kan? Nah, kita buka aplikasi Laragonnya. Ada Laragon situ yang gambar gajah. Ini enggak ada sini. Laragon. Set. Nah, kayak gini ya tampilannya ya. Tampilannya kayak gini. Kalau udah kita klik start all yang ada di sebelah kiri bawah ini ya. Klik start all. Nah, kalau misalkan dimintain passwordnya ×3x. Pas klik start misalkan dimintain password, ketik ×3x passwordnya. Saya nggak tahu tuh kenapa ×3x gitu dari dulunya. Dari awal mula Stikom diciptakan mungkin ya passwordnya. Semua yang isi dosen dulu kan di bawah-bawah ya ×3x semua. Biar diingat mungkin. Oke, udah? Udah semua? Udah? Belakang, Bayu? Udah? Hah? Gimana? Belum? Coba temannya sampingnya bantuin. Nah, kalau udah ya. Nih, di sini kan ada tombol web ya. Tombol web kita klik aja di sini. Biar langsung buka browser lah gitu. Nah, nanti muncul Laragon. Muncul semua tulisan Laragon? Hah? Bayu enggak. Gimana? Index of. Oh, gini aja. Buka Google Chrome coba, buka Google Chrome ya. Buka Google Chrome atau dihapus dulu, buka new tab gini, ketik localhost ya, /. Nah, tadi kan saya kan namanya Agun foldernya kan. Saya localhost /Agun. Enter.
Oh yang tadi tak kayak gini tak? Oh kayak gini. Kok pada langsung ya? Ini kayaknya PC-nya belum diotomatisin. Sorry. Hah? Tapi localhost slash pokoknya untuk ngakses si local servernya ya ketik localhost slash gitu slash folder yang tadi kita buat. Nah di sini nanti kan ada ptm1.php kan, tinggal kita klik. Nah nanti muncul di sini ini yang nama ptm1.php, klik aja. Nah udah bisa. Ketika jangan pencarian Google di sini URL. Gak usah pakai internet. Ah iya. Nunduk banget sih. Si desktop apa itu? Ya udah klik yang Bayu. Ya klik Bayu. Ada. Nah ini template apa ya? Ya. Nah kosong tuh. Coba ini ya. Enggak bisa belum bisa. Oke, lanjut. Nah, jadi itu untuk mengakses si project kita ya di dalam Laragon ya. Tadi kan cuma sampai folder, sebenarnya langsung diakses menggunakan nama filenya pun bisa. Jadi localhost /agun misalkan ptm1.php gini. Nah, langsung itu bisa. Cuman kan barangkali nanti kan untuk yang praktek selanjutnya yang lainnya ini kan banyak nih. Nah, nanti kita klik bisa kayak gitu. Oke. Nah, terus di tadi kan ada yang belum lupa nih, belum di save. Nah, tinggal gini aja, klik file. Di sini kan ada auto save nih nantinya tuh. Auto save-nya dicentang. Auto save. Di sini ya di file. Terus auto save-nya nih dicentang.
Supaya apa? Supaya kita kalau udah kalau udah ngetik nggak usah Ctrl S lagi gitu ya. Apa di SD? Oke, selanjutnya itu di modul ada penggunaan komentar ya. Jadi untuk di PHP juga ada penggunaan komentar. Dia juga nggak bakal dijalanin gitu, sama kayak web design. Kayak web design kayak HTML kemarin sama aja ya. Kita kasih tanda slash slash gitu. Slash slash misalkan ini komen gini. Nah ini nggak bakal dijalanin karena dia warnanya aja udah hijau. Gitu. Ini komen gitu. Nah terus penggunaan komentar bisa juga yang lebih dari satu baris menggunakan slash terus ada bintang. Nah misalkan ini komen 2 baris misalkan, terus dikasih bintang lagi slash lagi. Nah ini juga gak bakal dieksekusi ya nantinya. Coba kita refresh di sini. Nah tetap kayak gini ya. Atau bisa juga gini, misalkan gini ya, ini coba di copy yang atas ini, Ctrl C, terus copy di bawahnya, gini. Nah di sini ya bisa CTRL garis miring. Misalkan kita mau sintaks yang ini mau dikomen, nah ini nggak perlu nih, nggak jelas nih gitu, misalkan. Taruh di sini ya, CTRL garis miring tuh, nanti langsung otomatis hijau ya, langsung otomatis hijau. Kalau mau dihilangin pencet lagi CTRL garis miring, nanti hilang hijaunya komentarnya kayak gitu. Itu cheatnya ya, maksudnya cara cepatnya, nggak usah ngeblok gitu, nggak usah slash apa gitu, nggak usah dihapus. Misalkan kan nanti ini misalkan codingan yang ini itu nanti bakal digunain lagi nih nanti misalkan lagi bikin apa gitu, bakal digunain lagi di file selanjutnya, di project selanjutnya. Jadi biar nggak dijalanin tapi tetap ada supaya kita inget misalkan gitu ya. Gimana aslinya ulangin? Gimana tadi kan udah gini nih di sini ya, misalkan ini kan ada 2 baris ya, ada 2 baris nih, tapi yang baris bawah ini biar gak nampil lagi kan. Kalau kayak gini kan nampilnya 2 tuh ya kan, 2 kali kan. Nah dikasih komen supaya apa? Supaya dia nggak nampil atau nggak dijalanin gitu. Biar langsung kita taruh di sini CTRL garis miring gini. Bisa? Udah kayak gini. Terus kalau dihilangin lagi ya bisa dihapus kayak gini ya kan, atau di CTRL garis miring lagi gitu. Misalkan 2 baris di blok segini, ya udah CTRL garis miring tuh bisa. Komen semua gitu. Jadi bisa di blok misalkan terserah kita nih, kita dari blok mana ke blok mana, maksudnya dari baris mana ke baris mana gitu. Misalkan banyak nih mau kita komen, ya udah tinggal komen aja kayak gitu. Itu yang pakai blok. Tapi kalau yang pakai misalkan satu doang tadi, satu doang. Kalau misalkan banyak banget tapi nggak mau ngeblok banyak tinggal gini aja, garis miring bintang, nanti di bawahnya ada bintang lagi terus garis miring gitu. Bisa gitu juga. Nah selanjutnya itu ada PHP di dalam HTML ya. Coba ini dihapus aja dulu semuanya dihapus dulu. Perhatikan. Jadi di dalam PHP juga ya, itu kita bisa menggunakan struktur file HTML. Jadi HTML dan PHP itu sangat berkesinambungan ya, tetapi harus dipisah menggunakan tag PHP-nya gitu. Karena apa? Karena di PHP juga di HTML juga kan dia berkecimpungnya di browser kan. Kalau HTML-nya itu dibacanya oleh browsernya langsung, kalau yang PHP-nya dibacanya oleh servernya. Jadi diolah di servernya gitu. Nah, di sini ada contoh PHP di dalam HTML dan HTML di dalam PHP. Nah, coba kita bikin dulu sintaks kayak gini ya.
Ada yang masih ingat? Biar langsung jadi. Tanda seru tab. Ya, tanda seru tab. Nih. Guys. Gini. Tanda seru tab. Tuh. Tanda seru tab. Ya. Bisa semua? Udah. Nah, misalkan di sini titelnya kita ganti jadi PTM 1 gini. Nah, di modul ya, itu kan ada H1 dulu kan. H1 tuh. H1 misalkan halo nama saya. Nah, baru output nama saya misalkan si A si B. Nah, output yang itunya menggunakan PHP gitu. PHP eho misalkan. Agun gini. Coba pakai nama masing-masing. Jangan lupa dikasih titik koma gitu. Kurang dari slash tag H1. Terus yang bawahnya ada P, ya kan? PHP eho, kenapa? Gini. Kelihatan nggak yang belakangnya? Ini pakai kacamatanya zoom gitu dah. Biar kelihatan ke zoom tuh. Karena kan infokus kita kan sangat bagus. Eho ya. Nah, saya kuliah di Stikom Poltek Cirebon ini. Slash P. Nah. P. Nah, nantinya ya si eho PHP ini menggunakan format dari HTML. Karena di sini kan H1 nanti tulisannya jadi tebel gitu. Di sini P ya nanti sama aja sih kalau yang P mah. Nah, coba dijalanin ya, di refresh aja karena masih file yang sama, kita refresh. Ya, WC. Siap. Apa? Hah? Can Anggus? Itu kan di modul ada. Iya. Memori penuh, HP halus, memori penuh masih. Tuh. Nah, itu ada yang HTML di dalam PHP juga ya. Nanti teman-teman bisa dicoba. Ada. Emang kelewat dah. Belum tanda tangan. Oke. Jadi udah tahu tentang eho-ehoan ini?
Ya maksudnya PHP gitu kan, untuk nampilin kan pakai echo gitu. Nah, terus ya gini, kan kalau tadi menggunakan echo doang ya, misalkan gini ya, kita hapus dulu PHP. Nah, kan echo gini, Sticom. Nah, terus kita echo lagi Sticom. Nah, ini kan ada 2 kali kan, atas sama bawah ya. Kalau misalkan kita jalanin, dia Sticom barisnya nyatu baris, satu line. Gimana caranya supaya Sticom yang kedua itu di bawahnya gitu? Itu menggunakan tag HTML. Ada yang tahu tag HTML untuk misahin baris atau buat baris baru? BR. Nah, pakai BR. Echo, petik ganda, BR kayak gini. Nah, jangan lupa kasih titik koma. Nah, kayak gini BR. Kita jalanin. Nah, dia jadi di bawahnya. Gitu. Oh, ada yang oh. Gimana? Paham semua? Bisa? Hah? BR break. Break. Oke. Kalau udah ya, yang tadi udah dicoba yang HTML di dalam PHP atau PHP dalam HTML. Jadi kayak gitu ya, kita echo. Nah, jadi misalkan outputnya ngikutin tag HTML-nya, karena kan setelah ibaratnya kalau secara flow ya, secara alur, setelah di server ya kan masuk ke browser, tampilannya kan masuk ke browsernya gitu. Jadi di browsernya itu dia ngebaca ada tag HTML, ya udah ditampilkanlah tag HTML tersebut seperti itu ya. Oke, kalau udah silakan, di situ ada latihan ya. Di modul ada latihan. Sok dibuat. Apa skip aja latihannya? Skip. Lanjut aja ke ini yang materi kedua. Hah? Oke. Semangat sekali. PTM 2 ya, pertemuan 2. Mana sih? Oh, ini. Oke, materi selanjutnya itu ada namanya variabel dan tipe data. Oke. Pasti teman-teman sudah sering lah dengar kata variabel, tipe data. Sudah pengang mungkin ya? Enggak. Nah, jadi untuk di PHP ya, si variabel itu diawali dengan tanda dolar. Ya. Dolar. Nah, di sini ada penulisan variabel ya. Ini yang benarnya. Variabel dolar underscore nama gitu. Nama underscore lengkap, nama misalkan nama ada angkanya, nama 2, nama underscore 2, nama depan, ini si variabelnya menggunakan huruf besar di depannya. Terus ini yang salahnya, ini nggak boleh nih, pakai spasi. Nulis variabel pakai spasi nggak boleh di PHP. Nulis variabel dikasih ada tanda plus atau simbol, itu nggak boleh. Ya, walaupun dolarnya itu simbol, tapi dolarnya itu kan dia menandai bahwa itu tuh variabel kayak gitu. Nama ada simbol lagi tanda tanya, ini nggak boleh. Titik, nah titik juga nggak boleh. Titik tuh, dot, ini titik nggak boleh. Nah,
Terus di sini ada variabel PHP tidak didefinisikan oleh programmer akan tetapi secara otomatis ditentukan oleh interpreter PHP. Nah, teman-teman sebelumnya pernah belajar C++ kan? Ya. Teman-teman kalau misalkan di C++ nulis tipe data itu atau nulis variabel itu misalkan int a. Berarti variabel a tipe datanya apa? Integer. Char b misalkan. Tipe datanya apa? Char, karakter. Terus ada juga string ya kan? Ada juga float dan yang lainnya lah banyak. Tapi kalau di PHP itu ya dia nggak usah ditulis atau diketik tipe datanya apa. Ya, dia akan otomatis ngedeteksi bahwa si tipe data ini misalkan A atau B gimana dari isi variabelnya gitu ya. Coba di sini ya kita buat file baru misalkan ptm2 .php gini bikin di satu folder yang sama ptm1 ptm2 gini aja ptm php. Hah? Kok ada HTTP? Nah, contoh di sini misalkan variabel nama, gini kan? Ada variabel nama, ya, sama dengan misalkan di sini nama isinya itu Agun. S apa S? Dolar ya dolar. S. Ini nggak apa-apa kan, emang kelihatannya huruf S. Nama misalkan Agun. Ya. Terus kita echo, ya. Echo nama di sini. Tuh. S terus. Nama. Jadi misalkan gini, kata ini variabel ini isinya ya. Isinya itu isi dari nama itu Agun. Nah, kita tampilin si variabel nama. Gitu. Kayak gini. Ya. Nah, coba kita jalanin. Di sini berarti kita ganti aja kan ini ptm1.php ya. Kita ganti jadi ptm2.php. Nah, muncul kan nama saya gitu. Hah? Kok nggak bisa? PTM-nya diganti, PTM satunya diganti jadi PTM 2 gitu. Tadi absen tanda tangan di mana? Absen tanda tangannya mana tadi? Oh, udah diumpetin. Sini aja. Jatuh. Nah, echo nama gini kan. Nah, terus kalau misalkan ada juga kayak gini. Echo ya. Ketik nama saya misalkan titik dolar nama ya, enter. Baik, sorry dikasih spasi sini tuh. Nah, itu titik satu dah. Iya, titik itu buat ngegabungin ini ya, echo-nya ya, ngegabungin antara si karakter ini sama variabel. Jadi kayak gini tuh. Nama saya titik nama gitu. Nama isinya apa? Nama Agun gitu. Titik itu. Titik. Apalagi emang? Tuh. Titik ya.
Apa ini hasilnya? Hasilnya kayak gini tuh. Ini ya spasinya di dalam ini ya, di dalam yang petik satu ini ya. Jadi untuk menggabungin si variabel. Nah kalau teman-teman arahin ke sini ya, tuh nanti dia otomatis ada tulisannya var string ya, otomatis. Jadi nggak usah dolar nama atau int dolar nama, misalkan char dolar int dolar nama char ya, atau string dolar nama, nggak usah kalau di PHP, langsung aja begitu. Nah terus ada lagi ini ya, misalkan hapus dulu, saya hapus dulu ini. Misalkan dolar angka gini kan, angka. Kalau angka itu nggak usah pakai petik ya, bro. Langsung aja misalkan dolar angka 88 sini. Jangan 88 aja, salep. Nah, ada namanya var dum, var underscore dum, dum gini, var dum. Nah, misalkan var dum dolar angka, var dum dolar angka, ya, titik koma. Fungsinya apa sih var dum ini? Var dum ini fungsinya untuk mengeluarkan ya isi dari si variabel angka berupa tipe datanya apa gitu ya. Kalau dijalanin ya silakan perhatikan dulu, misalkan saya refresh. Nah dia muncul int 88 ya, int itu integer. Sini gedein, ini gede nih tuh ya, int 88, int itu integer, 88 isi dari si variabel angka tadi gitu, paham? Itu namanya var dum. Nah itu di yang modul silakan diketik ya, yang di ini silakan diketik. Kok nggak bisa di copy sih? Nggak bisa dong. Harus ngetik biar terbiasa nantinya. Nah nanti bikin aja, nanti silakan dibuat aja di sini, tambah new file. Nah new file, sesuaiin namanya sama yang di sini aja. Ada var string, ada var in, ada var float, ya, ada var bool. Ini tuh nilai boolean ya. Boolean tuh kan isinya ada true sama false gitu. Saya biar tahu. Nah terus float gini, satu lagi, float di PHP itu makanya titik, nggak pakai koma ya. Nah di sini ada float makanya titik tuh. Udah, kita latihan dulu. Nah kalau udah langsung aja ini ada latihannya juga nih. Ini ketik dulu yang ini, habis itu kerjain latihannya ini. Nah tampilannya nanti kayak gini, contoh tampilannya. Tapi isi ininya itu menggunakan variabel gitu. Hah? Kenapa? UTS? UTS. Waduh itu, kalau itu mah ranahnya tutorial ngantuk ya. Ketik dulu ya ininya ya.